Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita boleh merasakan suatu kebahagiaan dan sukacita tersendiri. Satu minggu boleh kita lewati dan pada hari ini kita juga boleh berkumpul kembali tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Penyertaan Tuhan dahulu sampai sekarang bahkan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bila pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mengatakan Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang telah kami alami, kasih-Mu yang telah memelihara hidup kami Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupmu. Bagi segala kemuliaan bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi
hanyalah untukmu, hanyalah bagiku. Dengan semangat kita mengatakan, Haleluya Yesus, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Haleluya Yesus, hanya bagi kemuliaanmu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami atas kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke dalam Engkau Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas semua yang boleh kami alami Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dari Engkau Tuhan, hingga pada pagi hari Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari juga Tuhan, kami ingin bawa hati kami Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan. Kami awali ibadah kami saat ini Tuhan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara. Saudara siap memuji nama Tuhan? Amin. Siap memuji nama Tuhan? Yes. Haleluya. Biarlah kita pada pagi ini masuk pintu gerbang dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Kalau Tuhan pernah mengasihi kita, rencananya tidak akan pernah berubah, dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Hanya kita lah karena suatu masalah, karena pergumulan kita yang seringkali merupakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mau setia pada kita. Dan pada pagi hari ini kita mengatakan, Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu sendiri yang sanggup mengubahkan dan menguatkan kami. Kita akan nyanyikan lagu ini dan kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tidak pernah sendiri menjalani hidup ini. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Tuhan, saat ini kau bawa hati kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Bila melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Rencana-Mu Tuhan boleh kau bukakan Tuhan pada pagi hari Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti Tuhan jawaban-jawaban yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan, ketika kami menghadapi masalah Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah melalui berkat yang sudah Kau berikan kami Tuhan, kami ingin memberikan berkat itu Tuhan sebagian tempat ini untuk pelayanan tempat ini Tuhan, sehingga nama-Mu sendiri dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu kami sebentar untuk bersekutu lebih dalam lagi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita bisa bertemu hari ini itu karena kasih Tuhan. Ya, saudara sudah berapa bulan beribadah lebih? 5 bulan. Sudah 5 bulan. Saya di Surabaya belum buka gereja saya. Baru nanti tanggal 6 Desember depan baru buka. Itu pun ya semua pakai aturan-aturan new normal ini, saudara. Ya, jadi ibadah yang dari 3 kali cuma menjadi 1 kali dulu karena kami masih uji coba. Tapi bersyukur saudara bisa beribadah dan saudara tetap sehat-sehat, itu semua berkat Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul 26, saudara. Ibadah kita jadi lebih pendek kan, saudara? Jadi saya ingin saudara lebih memakai waktu dengan sungguh-sungguh. Dulu kalau dengar firman mungkin kadang masih melamun, kadang masih ngantuk, ya kan? Mungkin karena masih pagi, tapi karena sekarang firman Tuhan lebih pendek durasinya, pujian penyembahan lebih pendek. Dulu nyanyinya juga kadang-kadang masih malas-malas. Sekarang kalau lebih pendek begini berarti saudara harus pakai waktu itu baik-baik. Supaya tidak ada 1 detik pun atau 1 menit pun yang kita lewat gitu kan. Supaya semua berkat Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan bisa kita terima semuanya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26, ya, mungkin kita jarang membaca ayat-ayat ini ya. Ini di sini di mulai ayat pertama ada 1 perikop tentang pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Saya nggak membaca banyak ayat di situ, tapi kalau kalau kita lihat sepintas selalu saja saudara, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-23 dari Kisah Para Rasul 26, ini ada sedikit kisah tentang Paulus yang dulu namanya Saulus sebelum bertobat. Dia ada sedikit menceritakan bagaimana dulu dia sebelum bertobat dan bagaimana Tuhan panggil dia dalam sebuah pertobatan di jalan menuju ke Damsyik, saat dia disinari dengan sinar yang terang. Di situ dia ada sedikit menceritakan. Kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 itu sebuah cerita tentang dia ada di pengadilan karena dia akan dihukum hukuman yang lumayan berat karena dia menjadi penginjil yang begitu berani, ya saudara. Dan sedikit dia menceritakan dulu waktu dia belum menjadi Paulus, masih menjadi Saulus, dia menjadi orang yang jahat.
jadi pembunuh orang Kristen, menjadi pembunuh pengikut Kristus. Saudara, kita semua pasti sudah tahu kisah itu. Tetapi dimulai dari ayat 12 sampai ayat berikutnya 23, di situ kita lihat bahwa dia akhirnya hidupnya itu berubah drastis, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita tahu waktu Paulus belum bertobat, dia bernama Saulus dan hidupnya sangat keji. Ya, hari-hari ini kita mendengar berita di Sulawesi Tengah, di Sigi, ada beberapa orang yang dipenggal dengan sadis. Ya, ada rumah-rumah jemaat yang dipakai ibadah itu dibakar dan sebagainya. Dan Paulus itu dari berapa ribu tahun yang lalu dia sudah melakukan itu, saudara. Ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan, ingin bahas sebentar, bagaimana kehidupan Paulus itu sebelum bertobat dan setelah bertobat. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita kurang menyadari bahwa perbedaan kita dulu sebelum mengenal Yesus dan setelah kita mengenal Yesus, kita belum bertobat dan sudah bertobat, perbedaannya nggak terlalu nyata, saudara. Dulu kalau kita belum bertobat, mungkin ya kita kalau minggu nggak ke gereja, pasti itu. Tapi kalau kita sudah bertobat, kita minggu ke gereja. Walaupun berapa bulan yang lalu kita online, ya tetap ikutlah online gitu kan. Dulu waktu belum bertobat kita mau makan nggak doa. Sekarang kalau bertobat, sekarang kita makan itu berdoa karena kita tahu makanan itu berkat Tuhan. Kita bersyukur. Mungkin cuman hal-hal seperti itu aja perbedaannya. Tapi kalau kita pelajari dari kehidupan Paulus, Bapak Ibu Saudara, Paulus itu perbedaannya sangat drastis dan perubahannya sangat jauh. Dari dia pembunuh orang Kristen menjadi saksi Kristus akhirnya, saudara. Ya, kenapa Paulus mau sampai seperti itu? Bahkan dia karena dia menjadi saksi Kristus, dia harus diadili, mau dipenjarakan dan sebagainya. Kenapa dia mau melakukan itu semua? Karena dia tahu kisah pertobatan dia, kejadian momen pertobatannya dia itu sebuah anugerah. Keselamatan yang dia dapat dari Tuhan itu sebuah anugerah yang tidak main-main. Anugerah yang tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Itu Paulus sadar, saudara. Ya, kita kadang-kadang kan nggak sadar. Kita sudah diselamatkan, ternyata nggak ada yang kita lakukan dengan hidup ini. Tadi saya cuma bilang beberapa hal ringan aja yang kita bisa lakukan. Karena apa? Karena mungkin kita nggak sadar bahwa ketika kita sudah bisa mengenal Yesus dan dosa kita diampuni, kita diangkat jadi anak Allah, itu sebuah anugerah yang nggak bisa kita anggap ringan itu, saudara. Ya, mari saudara kita akan lihat sebentar. Ya, kita nggak usah lihat terlalu banyak di sebelum dia bertobat, tapi kita lihat sekarang. Kita akan lihat ayat yang ke-13 dulu. Ya, 13 dari 26 kisah para rasul. Di sana dikatakan gini, tiba-tiba dia ngomong sama Agripa, Raja Agripa. Ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsam. 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 16. Ini suara dari Yesus yang sedang memanggil kehidupan Paulus. Dia bilang begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, intinya begini, ketika sinar terang itu menyorot
mata daripada Saulus waktu itu, dan dia akan rebah tadi di sana katakan. Yesus ngomong kepada Saulus, dan dia panggil Saulus ini dengan suatu misi yang jelas. Artinya gini, aku akan menjadikan engkau saksiku. Dan saudara lihat di sana, aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, saya cuma ingin sedikit ngomong begini. Mungkin Bapak Ibu saudara berkata begini dalam hati. Ya, Paulus kan memang diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa. Dan dia lakukan itu. Dia pergi kemana-mana untuk menginjil semua orang. Ya, menginjili banyak orang. Dan mungkin saudara bilang gini, aku kan nggak dipanggil seperti Paulus. Betul saudara. Kita mungkin nggak dipanggil untuk pergi ke bangsa-bangsa. Tapi saudara harus yakin dan saudara harus tahu semuanya. Siapapun kita. Kita ini diselamatkan oleh Yesus. Dengan satu tugas. Apa itu? Menjadi saksi Kristus. Itulah saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia memberikan tugas untuk kita menjadi saksinya, kita nggak bisa diam-diam loh. Setelah kita bertobat, setelah kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita nggak bisa lega, terus kita nggak melakukan apa-apa. Ya mungkin saudara bisa membanggakan gini, wah, setelah aku dipanggil oleh Tuhan, jadi anak Tuhan, aku bertobat dan aku menjadi pelayan Tuhan. Maaf saudara, banyak kalau kita dengar ya, kita menjadi pelayan Tuhan, aku main musik. Kalau saya dulu waktu dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan itu dari lahir saya sebetulnya sudah orang Kristen gitu kan. Papa mama saya sudah hamba Tuhan. Jadi otomatis saya keluar itu sudah Kristen. Gitu ya saudara. Sudah ngerti haleluya mungkin begitu kan. Nah, saya melayani Tuhan awal perjalanan kehidupan pelayanan saya umur 9 tahun saya melayani main piano di gereja. Saudara, mungkin saya bisa membanggakan gini. Aku jadi pelayan Tuhan loh. Masih kecil melayani Tuhan. Pemain piano. Zaman dulu kan gereja Bethel Tabernacle itu kan nggak ada PK. Zaman sekarang semua gereja pakai PK. Kalau di sini nggak tahu saya gitu ya. Mungkin gereja Bethel Tabernacle tetap pakai aturan yang lama begitu. Oke, bagus. Jadi kita benar-benar murni melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan hari Minggu, hari Sabtu, hari Kamis. Nggak dapat apa-apa saudara. Cuman murni kita melayani Tuhan karena kita dipilih oleh Tuhan. Saya mencintai Tuhan, main piano terus sampai berapa puluh tahun terus. Setelah agak besar, jadi guru sekolah minggu, jadi singer, jadi WL, jadi pemimpin paduan suara, saya sempat jadi pemimpin remaja, dan sebagainya sampai hari ini. Saudara, mungkin saudara bisa membanggakan setelah saya bertobat, saya melayani Tuhan Pak. Mungkin saudara bilang, saudara jangan puas dulu ketika kita jadi pelayan Tuhan. Saudara sering kali mendengar gini, orang yang melayani Tuhan dipenuhi dengan roh persaingan kadang-kadang di gereja. Saling bersaing, nggak mau kalah satu sama lain, gitu kan? Mungkin saudara pernah dengar orang-orang yang melayani di gereja, saling nggak mau kalahan, ya, mempertahankan gengsinya, gitu. Minta pengakuan. Kalau sudah habis melayani, menunggu pengakuan dari orang-orang yang sudah dilayani. Dan kalau ada orang yang bilang, waduh tadi pelayananmu hebat tuh, waduh seneng, gitu kan saudara. Apakah itu murni melayani Tuhan? Bahkan kita seringkali cari nama saja di gereja. Kita cari duit saja di gereja. Apalagi saudara, banyak hal. Bahkan kadang-kadang kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi batu sandungan di situ. Kita nggak jadi saksi Kristus di situ. Saudara, apapun pelayanan saudara seharusnya kita tahu. Saudara mau jadi WL, saudara mau jadi singer, mau jadi pemain musik, jadi penerima tamu, ataukah saudara belum melayani Tuhan, saudara jadi ibu rumah tangga, saudara jadi karyawan, saudara jadi pengusaha, harusnya engkau tahu, engkau tetap menjadi saksi Kristus sana-sana itu. Ya, di setiap pelayanan yang kita lakukan sebetulnya kita jadi saksinya di situ. Tetapi kita akan lihat banyak orang yang melayani juga nggak jadi saksi Kristus. Kita melayani dan kita akhirnya jadi batu sandungan, membuat orang Kristen yang lain tersandung dengan hidup kita. Nah saudara, bukan begitu dengan keadaan Paulus. Saudara, seringkali kita akan begini. Saat kita sudah jadi anak Tuhan, kita cuma menuntut Tuhan. Tuhan,
Dulu aku waktu belum jadi anak Tuhan, belum menerima Engkau, aku pernah dengar kalau jadi orang Kristen, jadi anak Allah itu pasti diberkati. Sekarang aku sudah jadi anakmu loh Tuhan. Sekarang berkatalah aku. Cuman itu yang kita lakukan, saudara. Kan banyak orang Kristen seperti itu. Sehingga dia fokusnya cuman berkat. Jadi orang Kristen kaya. Jadi orang Kristen naik jabatan, punya banyak aset dan sebagainya. Cuman nuntut Tuhan itu aja. Tapi bukan begitu dengan Paulus. Saudara tahu, Paulus sekali lagi, dia bayar harga keselamatan walaupun dia sebetulnya tidak bisa bayar. Dia tahu bahwa keselamatan itu kasih karunia. Keselamatan kejadian dari orang yang bejat menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu sebuah kehormatan bagi dia. Itu anugerah yang gak bisa dinilai dengan uang berapapun. Dia sadar. Sebab itu saudara, ketika dia menerima keselamatan, dia kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dia kerjakan keselamatan dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Walaupun saudara tahu ketika dia menjadi saksi Kristus, wow, saudara, halangan rintangannya tidak ringan-ringan. Penderitaan apa saja yang Paulus alami dalam menjadi saksi Kristus. Tapi dia tidak pernah mundur. Ya saudara, dia tidak pernah mundur. Sekali lagi, karena dia sadar, anugerah yang aku dapat ini nggak bisa dinilai dengan apapun. Saudara, seharusnya kita juga sadar itu. Dan Paulus bilang begini, loh, kenapa aku menjadi orang yang diangkat, dipilih oleh Tuhan? Aku waktu itu bejat loh, saudara. Waktu itu aku menjadi penganiaya orang Kristen loh. Ya saudara, apa sih alasannya Tuhan bisa memilih Saulus menjadi Paulus? Apa sih alasannya Tuhan pilih kita? Saudara, seharusnya kita ngerti itu. Dan kita sadar, kita belum ngerti apa-apa, Tuhan sudah pilih kita. Kita masih bodoh, Tuhan sudah pilih kita. Kita masih jadi musuh Allah, Dia sudah pilih kita. Seharusnya hal itu menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Jadi kita dalam hidup ini nggak main-main. Saudara dulu boleh bejat, saudara dulu boleh nggak karuan hidupmu. Tetapi ketika engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya engkau tidak kembali lagi ke dalam kejahatanmu itu. Tetapi kan banyak orang Kristen setelah diselamatkan, setelah melayani Tuhan, kita menjadi kembali lagi kepada kehidupan yang sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ingin cuma sedikit sampaikan renungan firman Tuhan yang sempat saya akan sampaikan pagi ini. Mari kita benar-benar menghargai arti anugerah keselamatan itu. Dan kita menjadi saksi Kristus. Satu pesan yang penting ketika saudara nanti pulang, tidak boleh lupa. Aku ini dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Walaupun saudara tidak dikirim kemana-mana, tidak dipanggil sama dengan Paulus. Tiap orang panggilannya beda. Tapi satu panggilan yang sama. Kita menjadi saksi Kristus. Amin, saudara. Amin. Saudara jadi apapun tadi saya bilang. Saudara mau jadi karyawan harian mungkin, atau karyawan yang staff, manajer mungkin, tingkatannya sudah jauh lebih tinggi. Atau kita menjadi pengusaha kecil atau pengusaha besar, kelas menengah, kelas kakap, kelas apapun. Ataupun kita jadi ibu rumah tangga, ataupun kita melayani Tuhan, siapapun yang kita layani, bidang apapun yang kita layani, ingat satu hal. Kita ini sedang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Itu saja, saudara. Dan kalau kita sadar itu, saudara, kita tidak main-main dengan hidup ini. Seperti Paulus, dia bayar, dia kerjakan. Walaupun saya tadi katakan anugerah itu tidak bisa dibayar. Tapi Paulus menghargai arti anugerah itu. Dia lakukan semua, sampai menderita, sampai dipenjara, sampai disiksa apapun. Dia rela melakukan. Karena dia tahu peristiwa pertobatannya dia di jalan menuju ke Damsik itu peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Ketika dia masih menjadi seteru Allah, masih memusuhi Allah, Tuhan Allah sudah panggil dia. Dia diselamatkan. Ini, saudara, saya punya banyak bahan khotbah.
Beberapa hari yang lalu Ibu Gembala Saudara telepon ke saya karena memang saya ini merencanakan hari ini tuh ke sini. Ya, karena tante saya itu, Tante Nelly kan beberapa hari yang lalu tuh berulang tahun, umur ke-91. Ya, tapi hari apa saya lupa itu kami nggak bisa datang ke sini. Ya, walaupun mereka nggak melakukan acara apa-apa, tapi papa saya itu kan salah satu adiknya yang masih hidup. Ya, dan papa saya itu saya tahu memang dari dulu dia sangat sayang sama Tante Nelly, sangat cinta gitu, sangat cocok gitu pokoknya. Dan mumpung papa saya ini masih kuat, pikir saya dia tidak kuat karena beberapa bulan yang lalu dia sempat kena herpes. Papa saya ini. Jadi di kaki kiri atau kaki kanan tuh semua dari selangkangan sampai mata kaki sampai telapak kaki itu penuh dengan luka herpes. Kalau saudara tahu ya, itu semua dokter bilang itu sakitnya luar biasa. Ya, karena kena syarafnya. Cuma satu kaki saja, kanan atau kiri saya lupa. Sampai menderita, dia sampai nangis-nangis, merasa tersiksa hidupnya, sampai nggak bisa jalan-jalan ke kamar mandi itu, sampai jatuh-jatuh, sampai lemes kakinya. Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah semakin sembuh dan sudah sembuh lukanya dan semakin pulih. Saya kalau pagi saya ajar dia untuk jemur, gitu ya, supaya kakinya bisa lebih kuat dan dia lakukan itu. Dan saya tanya, Papa mau ke Malang? Iya, Mama. Papa mau. Akhirnya saya berusaha untuk hari ini datang. Tapi Ibu Gembala Saudara dengar saya datang, saya suruh pelayanan, ya udah nggak apa-apa. Ya toh, saya tadi bangun jam 3 pagi karena anak saya mau pergi ke Sampang untuk ada satu usaha gitu kan. Dia minta dibanguni jam 3:20. Ya saya setel alarm lah jam 3 seperti jam 3:20. Setelah itu saya nggak bisa tidur lagi. Habis itu saya sudah doa, siap-siap, jam 6 lebih saya berangkat. Saya nggak mau telat kalau pelayanan. Waktu saya tanya sama Tuhan dalam renungan hati saya kepada Tuhan, apa yang saya ingin harus sampaikan di sini pagi ini, Tuhan kasih bahan khotbah yang ini. Bahan khotbah yang ini sebetulnya sederhana saja. Cuman intinya gini ya, menghargai anugerah Tuhan sungguh-sungguh. Sadar bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah. Itu kan sudah sering kita dengar sebetulnya. Ya toh, keselamatan itu anugerah, bukan karena usaha kita. Kita sudah sering kali dengar. Tapi dalam praktek hidup kita kurang menghargai anugerah itu. Kita jadi anak Tuhan, kita diam-diam, kita puas sudah jadi orang gereja, jadi anggota jemaat satu gereja. Kita cukup puas karena kita sudah menjadi seorang pelayan Tuhan di satu bidang. Tapi kembali lagi saya tadi katakan, itu tidak jaminan. Ternyata juga saya tadi bilang banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan dipenuhi dengan roh persaingan, roh yang negatif gitu maksud saya. Bukan murni melayani Tuhan. Nah, itu saudara. Sebab itu pesan firman Tuhan satu kali lagi saya ingatkan. Karena kita sudah diselamatkan melalui anugerah itu. Dan kita harus tahu, Dia panggil kita, Dia pilih kita untuk menjadi saksinya. Itu saja. Kalau saudara tahu kata-kata itu, saudara selalu ingat, kalau aku mau berbuat nggak benar, kalau aku mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ingat, aku dipanggil untuk menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus. Saudara, banyak juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bukan menjadi saksi Kristus di dalam gereja, tetapi menjadi troublemaker, menjadi penyebab sebuah masalah. Ya saudara, kan banyak itu terjadi. Sebab itu hari ini sebelum saya tutup firman Tuhan pagi ini, ingat, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Amin saudara? Amin. Setuju dengan firman Tuhan? Dan kalau saudara tahu aku menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus, engkau akan jaga hidupmu baik-baik. Engkau akan kerjakan keselamatan itu dengan setia. Berapapun penderitaan, berapapun harga yang engkau harus bayar, bukan dengan uang, dengan perjuangan, dengan tenagamu, dengan apapun, saudara. Gereja ini perlu orang-orang seperti itu. Setiap gereja perlu orang-orang seperti itu.
Kalau gereja dipenuhi cuma orang yang mau bersaing, orang cuma tarik nama, cuma cari duit, nggak bisa saudara. Tapi gereja termasuk gereja ini, semua gereja termasuk gereja ini butuh orang-orang yang mengerti panggilannya, mengerti pilihan Tuhan dalam hidupnya untuk apa. Sehingga dia melakukan sesuatu dengan total. Nggak setengah-setengah hati. Nggak apa lagi. Nggak hitung-hitungan lagi. Wah, aku sudah gini, aku sudah gitu. Nggak lagi seperti itu. Tapi melakukan semuanya dengan sukacita. Nggak dapat apa-apa, enggak. Saudara, saya ingatkan kembali kepada saudara. Nggak usah nuntut apa-apa dari Tuhan. Ya, nggak usah nuntut apa-apa dari Tuhan. Apa sih alasannya kita nuntut apa-apa dari Tuhan tuh apa sih? Wong keselamatan aja Tuhan sudah kasih untuk kita kok. Kok kita nuntut apa lagi? Saudara kepingin berkat mungkin karena saudara di masa pandemi ini kehilangan pekerjaan, di masa pandemi ini saudara mungkin kehilangan penghasilan separuh atau apa dan banyak kebutuhan, pemasukan kurang dan sebagainya. Saudara kalau keselamatan aja dia kasih, kerjakan keselamatanmu dulu dengan sungguh-sungguh. Dan saya cuma yakin satu hal, kita harus yakin apa yang dia tidak akan kerjakan untuk kita, tidak akan lakukan. Berkat secara jasmani itu termasuk dia akan berikan untuk kita. Paham saudara akan firman Tuhan hari ini? Saya ngerti ya? Mari kita bersama-sama berdiri. Mari kata saksi Kristus menjadi saksi Kristus itu kita sungguh-sungguh ukir di hati kita. Jadi kalau kita mau melakukan, sekali lagi tadi saya katakan, kita mau melakukan sesuatu yang gak baik di hadapan Tuhan, kata saksi Kristus itu muncul. Ketika engkau mau maki-maki orang mungkin karena engkau disakiti hati, kata saksi Kristus itu muncul. Itu mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi bisa melakukan seperti itu, tidak pantas melakukan seperti itu. Haleluya, haleluya. Ada satu lagu yang pasti saudara sudah tahu. Lagu itu berkata, ku ada karena kasih-Mu. Mungkin agak rendah sedikit ya, itu ketinggian. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Dari atas kembali katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan lagi lagu ini dari atas satu kali lagi.
Lagu ini mudah, mungkin belum ada slide-nya di atas, di belakang. Cuman lagu ini cuman berkata, ku ada sebab anugerahmu. Ya, itu aja, dan saya akan ucapkan kata demi kata, kalimat demi kalimat supaya saudara bisa mengikuti semua. Oh ya, ada. Ku ada sebab anugerahmu. Mari katakan lebih keras lagi. Ku ada. Sambil merasakan betapa anugerah Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Berterima kasih buat kasih-Mu. Dari atas kembali katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. mari angkat hatimu, katakan, Terima kasih Yesus. katakan terima kasih Yesus. Kami akan kerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Engkau. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Seperti Paulus diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi saksinya kepada bangsa-bangsa. Dia lakukan dengan setia. Kita pun dipilih Tuhan menjadi saksinya. Dimanapun kita berada, lakukan dengan setia. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dunia ini bukan menjadi kehidupan yang sia-sia. Dulu memang kami sia-sia, dulu memang kami hancur dan bejat mungkin Tuhan. Tetapi kami sudah diangkat oleh Kristus. Dan sekarang kami tidak lagi menjadi kehidupan yang sama seperti dulu. Kehidupan kami menjadi saksi-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kesederhanaan kami, mungkin Bapak Ibu kau merasakan, aku tidak berpendidikan Pak, mana bisa aku jadi saksi Kristus. Aku tidak pernah sekolah Pak. Mungkin kau sudah berkata di hadapan Tuhan, aku ini orang yang sederhana, tidak punya apa-apa, masa aku bisa jadi saksi Kristus. Saudara, jangan ngomong yang aneh-aneh. Tuhan memilih engkau menjadi saksinya, bukan memilih dari kalangan orang kaya atau orang berpendidikan saja. Tapi setiap kita diangkat menjadi anaknya dan diberikan tugas yang sama. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kehidupan kami benar-benar murni karena anugerah-Mu, karena hari ini kami ada seperti hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu yang sederhana ini boleh mengingatkan kami terus, boleh berbicara secara pribadi terus kepada kami Tuhan, sehingga kami berubah kehidupan kami
Dan perubahan hidup kami dari yang dahulu dengan yang sekarang begitu jauh perbedaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih anugerah-Mu untuk jemaat di tempat ini, untuk anak-anak-Mu yang terus setia mengikut-Mu di musim seperti ini, di masa-masa pandemi ini. Kami tetap alami anugerah dan berkat Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara naikkan kedua tanganmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang ilahi. Tuhan melalukan semua penyakit dan semua virus, semua kelemahan tubuhmu. Dia memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Dan Tuhan memberkatimu dengan keuangan yang berlimpah-limpah. Menjadi perekonomianmu dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Pulanglah dengan segala berkat dan janji Tuhan ini. Tuhan, kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, mari katakan amin.